kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi di hari sukacita yang dianugerahkan oleh Tuhan buat kita. Kita akan terlebih dahulu dibekali oleh firman Tuhan pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 yang tertulis dari Psalmen atau Mazmur pasal 25 ayat 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saya tongdo mangaranap mataku tu Jehovah, ai ibana do mangenet totu sian jorgong. Ima sahakna. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, siapakah yang ingin berlama-lama menghadapi masalah, menghadapi persoalan di dalam kehidupannya? Tentu setiap orang memiliki kerinduan ketika dia menghadapi masalah persoalan dalam hidupnya agar cepat selesai, cepat tuntas. Bahkan kadangkala kita tergoda untuk menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat, tanpa mempersoalkan apakah hal itu benar atau tidak di hadapan Tuhan. Apakah itu baik atau tidak? Karena kerinduan kita adalah bagaimana supaya cepat selesai persoalan, masalah yang kita alami dan kita hadapi. Tapi kita patut belajar dari kehidupan pemazmur di dalam kehidupannya, bagaimana pengalaman pemazmur yang tidak hanya satu kali atau dua kali, yang berupaya dijebak, diburu, dikejar, kemudian berupaya untuk dibunuh. Mulai pengalaman dari Raja Saul yang memusuhi Daud, kemudian anaknya yang terdekat dengan dia seperti Absalom yang berupaya untuk menyingkirkan dia demi merebut posisi kedudukan menjadi raja, menggantikan Daud. Namun di tengah-tengah persoalan, tantangan yang demikian berat di dalam kehidupan seorang Daud yang datang silih berganti, ternyata hal itu tidak membuat kabur penglihatan daripada seorang Daud. Namun dia melihat dengan baik setiap perbuatan Tuhan di dalam kehidupannya. Mengapa hal itu bisa terjadi dalam pengalaman kehidupan seorang Daud? Meski bertubi-tubi dia menghadapi tantangan, rintangan, berkali-kali dia mencoba untuk dijebak, untuk dibunuh. Resepnya adalah seperti yang dikatakan pemazmur, karena matanya tetap terarah kepada Tuhan. Tentu ini bukan sebuah perjuangan yang mudah untuk boleh tetap terarah, tertuju kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan, rintangan yang begitu banyak yang dialami dan dihadapi oleh pemazmur. Dibutuhkan satu keberanian dan tekad yang kuat bahwa penglihatannya tidak akan pernah teralihkan dari Tuhan oleh karena tantangan, rintangan yang dia alami dan dia hadapi. Dibutuhkan keberanian dan kepercayaan akan intervensi campur tangan Tuhan di dalam kehidupan pemazmur. Dibutuhkan keberanian untuk boleh mengizinkan Tuhan melakukan campur tangan di tengah-tengah tantangan yang demikian berat. Bagaimana boleh mempercayai Tuhan dan meyakini Tuhan di dalam situasi kondisi yang sulit demikian, untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan itu
tidak tidur, bahwa dia tidak tuli, tetapi dia mendengarkan, dia melihat apa yang dialami, apa yang dihadapi oleh orang yang percaya itu di tengah-tengah dunia ini, di dalam berbagai pergumulan dan tantangan yang demikian berat dan sulit. Karena itu, bagaimana kita boleh mempercayai Allah di dalam, tidak hanya di dalam suasana yang senang, tapi juga di dalam situasi dan kondisi yang sulit, yang susah, yang penuh dengan tantangan. Izinkan Dia memasuki kehidupan kita di tengah tantangan dan rintangan yang demikian hebat dan luar biasa. Karena itu, apapun tantangan-rintangan yang kamu hadapi dalam kehidupanmu, jangan pernah mengalihkan fokus penglihatanmu dari Tuhan, tetapi tetaplah tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan bisa memberikan jawaban yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan jawaban yang membawa kepada kehancuran, kebinasaan, tetapi justru jawaban yang membuat orang percaya menjadi tenang, nyaman, bersukacita, sebab Allah tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.